مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wasikum wa nasihat taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah rahimakumullah. Malam hari ini saya dengan panjenengan membahas judul yang sangat diidam-idamkan oleh kita semuanya. Orang Islam itu hidup zaman kapan saja ya harus seperti ini yang akan saya terangkan. Apa judulnya? Man haqqaqa tauhid dakhalal jannata bi ghairi hisabin wala adzabin. Siapa yang di dalam hidupnya itu bisa mengamalkan makna la ilaha illallah Muhammad Rasulullah semurni-murninya, nah itu maksudnya. Napa jaminannya? Dakhalal jannata bi ghairi hisabin wala adzabin. Orang itu pasti masuk surga tanpa dihisab, tanpa disiksa. Makanya saya aturkan panjenengan tadi, ini judul yang sangat diidam-idamkan oleh semua umat Islam. Hidup zaman kapan saja ya, warna kulitnya apa saja, mazhabnya apa saja, itu ini Pak ya. Kadang-kadang orang tidak menghiraukan ini hidup itu. Padahal kalau jenengan dan saya ini usianya sudah 50 ke atas, ini saya lihat banyak yang di atas 50, kira-kira bener Pak ya? Nah, yang di bawah 50 itu tidak banyak. Maksud saya kalau zahirnya itu di atas 50, ibarat orang berjalan, banyak yang sudah dilewati dibanding dengan yang akan dituju. Yang dilewati sudah berapa tahun? 50. Yang akan dituju kalau yang dilewati yang akan dituju 20 lagi kan sama dengan umur saya. Nah, umur berapa saja yang penting jenengan diberi barokah sama Allah. Ya, itu Pak. Maka ini visi misinya orang Islam itu. Man haqqaqa tauhid dakhalal jannata bi ghairi hisabin wala adzabin. Tapi ada keterangan begini. Haqqaqat tauhid maknahu takhlisuhu minasyirki. Yang namanya mengamalkan tauhid, mengamalkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu takhlisuhu minasyirki. Bebaskan diri kita dari kemungkinan berbuat apa? Syirik. Nah itu. Kalau orang tanya, Ustaz, gimana mengamalkan tauhid sempurna-murninya? Itu Pak, maksudnya membebaskan diri kita dari perbuatan apa? Syirik. Ya, wala yakunu illa bi umurin thalathatin. Nah, ini yang penting. Kita semuanya tidak mungkin bisa membebaskan dari perbuatan syirik kecuali dengan 3 hal. Nah, ini kan ilmu yang ada di sini, Pak ya. La yakunu illa bi umurin thalathatin. Orang mau membebaskan diri dari kemungkinan berbuat syirik tidak mungkin bisa terjadi kecuali dengan 3 hal. Pertama, al ilmu. Pakai apa Pak? Ilmu. Fala yumkinu an tuhaqqiqa syai'an qabla an ta'lamahu. Tidak mungkin Anda itu bisa melakukan sesuatu dengan tepat dan benar kalau Anda tidak punya ilmu. Loh, kan begitu. Saya tanya, wudhu saja ada ilmunya Pak? Ada. Masuk masjid ya ada ilmunya. Yang urusan dunia, orang mau masang
ya macam-macam. Mau memperbaiki motor ya ada ilmunya. Ya, kalau tidak ada ilmunya bisa bongkar, nggak bisa mendatangani. Itu kalau tidak ada ilmu. Maka kata kitab ini mengamalkan tauhid semurni-murninya itu la yakunu illa bi umurin thalathah, kecuali dengan 3 hal. Yang pertama al ilmu. Ilmu tentang apa? Ini ngaji nih jenengan. Saya membukakan kitab membacakan. Nanti Pak, ini kan baru 3 kali saya datang ke sini, enggak ya? Nanti sampai 10, 40 kali, 50 kali, 60 kali. Wah, itu sudah ilmunya jenengan banyak di sini. Ya, kalau sampai khatam 67 kali datang ke sini. Ini baru berapa? 3. Berarti kurang 64. Ilmu ini oh ini ilmu tauhid ya, ini syirik ditinggalkan, ini syirik ditinggalkan. Sebenarnya dalilnya jenengan sudah hafal, fa'lam annahu la ilaha illallah. Departemen Agama Republik Indonesia menerjemahkan, ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali siapa? Allah. Tapi ketahuilah itu bukan hanya pengetahuan secara lisan, tapi secara ilmu juga iya, kemudian dipraktekkan. Nah, ada ilmunya di situ tentang la ilaha illallah. Tidak boleh menyembah siapa-siapa, apa-apa kecuali Allah. Nah, begitu. Jadi pertama, jenengan dan saya untuk mengamalkan tauhid pakai ilmu. Yang kedua itu al-i'tiqadu billah, berkeyakinan tentang Allah. Allah itu ada Pak, yang menciptakan langit dan bumi. Tapi orang nggak boleh punya pikiran barangkali model begini, nggak boleh. Membayangkan aja nggak boleh. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali nggak pernah bilang gitu. Pokoknya ada. Nah, dunia tidak mungkin teratur kalau tidak diatur oleh siapa? Allah. Jadi harus berkeyakinan. Pak Ustadz, nanti kalau kita itu mati ketemu sama iya, yang punya surga Allah, yang punya neraka ya Allah Pak. Manusia itu dari tidak ada menjadi ada, yang menciptakan ya Allah. Nanti yang mematikan siapa? Orang itu Pak ya, jangan biarkan saja, nanti kan mati-mati sendiri. Bener Pak ya? Wis jarno wae wong mati-mati dhewe kok. Iki itu loh. Ya. Bahasanya dimakan usia, enggak, dimatikan sama Allah. Nah, jadi pakai ilmu yang pertama, yang kedua al-i'tiqad, berkeyakinan. Jangan tak kasih contoh, tak terangkan 3 menit ya. Betapa Nabi itu berkeyakinan betul tentang Allah, tidak berubah. Nah, yang ada Qur'annya, ada HP-nya, bisa dibuka, yaitu ada di surat 38 ayat yang kelima. Surat apa tadi Pak? 30 berapa? 38 ayat yang ke-5. Jangan cari ya. Ini buktinya Nabi itu berkeyakinan tentang Allah terus tidak goyah sampai akhir hayatnya. Nah, maksudnya ini diaturkan supaya saya dan panjenengan juga tidak goyah. Ada terjemahnya Pak. Surat 38 ayat yang ke-5 dan ke-6. Nah, coba jenengan bisa apa respon, bisa dengarkan. Nanti tak tanya, monggo. Apakah dia menjadikan apakah dia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Itu maksudnya begini, aja alal alihata ilaha wahida. Lanjut Pak. Sungguh ini benar-benar sesuatu yang sangat mengherankan. Ya, jadi orang kafir itu tidak mau diajak menyembah Allah satu-satunya Pak. Karena Nabi Muhammad melarang, tidak boleh nyembah ini patung, ini tidak boleh semuanya, gunung ini tidak boleh semuanya, nyembah Allah saja. Itu tidak mau. Itu loh ayatnya.
Mengapa atau apakah Muhammad menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak dijadikan cuma berapa? Sekarang menunjuk dengan satu telunjuk jari nggak apa-apa Pak, sudah selesai. Ya, mengapa atau apakah Muhammad itu dia itu menjadikan Tuhan banyak dijadikan cuma apa? Satu. Tuhan ini nggak boleh, Tuhan ini nggak boleh, Tuhan ini nggak boleh, semua dilarang sama Nabi. Nah, itu Quran saat itu diterangkan ya oleh Nabi sampai sekarang, jenengan yang mirengaken. Yang keenam Pak, monggo. Lalu pergilah pemimpin-pemimpin mereka seraya berkata. Coba saya tanya, wantolakol mala'u minhum, pergilah para pemimpin seraya berkata. Saya tanya, pergi dari mana? Belum ada keterangannya. Tapi ini nanti saya terangkan sepintas, pasti bisa terangkan. Coba yang keenam diulangi lagi. Maka pergilah. Lalu pergilah pemimpin-pemimpin mereka seraya berkata. Wantolakol mala'u minhum animshu. Ya, maka pergilah para pemimpin itu seraya berkata. Apa kata-katanya pemimpin-pemimpin itu? Monggo. Pergilah kamu dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Terus? Sesungguhnya ia benar-benar suatu hal yang dikehendaki. Ya. Wantolakol mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum inna hadza la syai'un yurad. Maka pergilah para pemimpin itu seraya berkata. Pergilah kamu dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu yang kemarin-kemarin itu. Ini memang yang dikehendaki Muhammad. Loh, ini reaksinya orang kafir. Jenengan didhawuhi sama Allah, dibacakan surat Shad ayat 5 dan 6. Saya ulangi lagi pakai bahasa Indonesia terjemahnya saja. Mengapa Muhammad menjadikan Tuhan banyak dijadikan cuma satu? Ini sangat mengherankan. Maka pergilah para pemimpin seraya berkata, pergilah kamu dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Ini memang yang dikehendaki Muhammad. Yang saya tanyakan tadi, pergi dari mana? Di tafsir ada keterangannya Pak. Nah, ini saya terangkan singkat. Pada waktu Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah ke sana kemari, ngajak orang menyembah Allah, la ilaha illallah. Tambah banyak pengikutnya, orang kafir itu gelisah. Kira-kira kalau pakai cara Jawa, ini pengikutnya Muhammad tambah wakai. Akhirnya dicegah, tidak boleh, dilarang. Caranya melarang gimana? 10 orang kafir mendatangi Abu Thalib. Nah itu loh Pak ceritanya. Abu Thalib itu siapa? Paman. Ngomongnya begini Pak, 10 orang itu. Nah ini saya tanya panjenengan, diomongkan bahasa aslinya apa terjemahnya? Dua-duanya. Abot ya dua-duanya. Kalau pakai bahasa Indonesianya begini, Abu Thalib ponakan sampean itu loh. Nah, berarti siapa ponakannya Pak? Nabinya jenengan itu Pak. Masya Allah ya. Ini yang ikut pengajian ya, mudah-mudahan besok dapat syafaat yang Rasulullah keluarganya ya. Yang tidak ikut ya juga dapat sama-sama itu loh Mas. Nanti ada Pak syafaat dibahas Pak. Masya Allah ya. Saya ulangi. Abu Thalib itu ponakan sampean itu mencaci maki Tuhan-Tuhan kita. Oh masa orang nyembah ini tidak boleh. Sekarang di mana Muhammad itu ponakan sampean? Datangkan ke sini. Nah, kalau pakai bahasa aslinya ya Abu Thalib inna ibna akhika yastumu alihatana wa yaqulu wa yaf'alu falaula ba'atha ilai fanahaitahu. Nah, tambah bingung dong. Maknanya itu tadi. Nabi datang ke situ Pak, dicari, dipanggil memangnya. Dihadapkan pamannya, dihadapkan 10 orang kafir tadi.
pamannya Abu Thalib yang tanya sama Nabi, ya bena akhi, ma liqaumika yashkunaka tashtumu alihatahum wa taqulu wa taqulu wa taf'alu wa taf'alu. Nah, wahai ponakanku, kata Abu Thalib, karena Abu Thalib ini kan saudara bapaknya Nabi, Pak ya. Halo? Ya. Ya, paman ya. Wahai ponakanku, ini mengapa orang-orang ini mengadukan kamu kepada saya? Benar nggak kamu itu mencaci maki Tuhan-Tuhan mereka, Tuhan ini, Tuhan ini, Tuhan ini nggak boleh dicaci maki, hanya kepada Allah saja. Nabi mendengarkan saja, Pak. Ya, di depan 10 orang kafir, tokoh-tokohnya di depan pamannya. Baru Nabi jawab, Bu. Ya ammi, paman. Nah, tegas, Pak. Karena yakin tadi ya, saya katakan yakin sama Allah. Dengan yakin ya tegas. Ya, tapi tidak emosi, tidak marah-marah, tidak suara keras. Ya ammi, inni uriduhum ala kalimatin wahidatin yaqulunaha tadayyana bihal Arab wa tudi ilaihim walajam al-jizyah. Paman, saya itu cuma kepingin orang-orang ini mengatakan satu kalimat saja. Berapa kalimat, Pak? Satu. Kira-kira satu kalimat yang dimaksudkan Nabi itu apa? La ilaha, tapi belum dilafalkan, Pak. Ya ammi, paman, inni uriduhum ala kalimatin wahidatin yaqulunaha. Saya kepingin orang-orang ini mengatakan satu kalimat saja. Tadayyana bihal Arab, orang Arab ini paman agamanya berdasarkan satu kalimat, yang bukan Arab ya sama, nanti agamanya berdasarkan satu kalimat. Kita tundukkan semuanya. Dunia masih gelap, Pak, pesawat nggak ada, mobil nggak ada, kapal belum ada dan sebagainya, listrik belum ada, gelap. Tapi Nabi memegang akidah, berkeyakinan tentang Allah tadi, yang kedua tadi. Nah, tiba-tiba ada yang salah paham orang kafir. Apa Muhammad satu kalimat itu? Mahiyya wa abika ya Muhammad. Nabi Muhammad disentak, Pak. Suaranya keras. Apa satu kalimat itu? Melestarikan agama nenek moyangmu dah. Melestarikan agama bapakmu dah. Nah, dijawab oleh Nabi apa? La. Apa Pak? La, Pak. Nah, gampang nih lah dia. La ilaha illallah. Nah, bukan itu. Yang saya maksudkan satu kalimat itu la ilaha illallah. Makanya la ilaha illallah itu dipakai wiridnya panjenengan, wirid saya. Dilafalkan la ilaha illallah boleh, la ilaha illallah juga boleh. Dimaknani satu-satu kayak begini nanti sampai 67, ya boleh, dan itu wajib. Nah, nanti ketemu maknanya satu-satu itu, Pak. Ya, begitu Nabi mengatakan la, bukan la ilaha illallah, yang saya maksudkan satu kalimat itu la ilaha illallah. Oh, marah-marah, Pak. Berapa orang kafir tadi, Pak? 10. Misalkan duduk di kursi lalu di depannya itu ada meja, kira-kira 10 orang itu apa yang dilakukan, Pak? Digebrak apa diwalik misalnya? Pergi, Pak. Nah itu loh terjemahannya tadi. Maka pergilah para pemimpin seraya berkata. Jangan ngerti pergi dari mana? Rumahnya Abu Thalib. Mengapa datang ke rumahnya Abu Thalib? Melarang Nabi Muhammad tidak boleh mendakwakan apa? La ilaha illallah. Nabi mundur apa tetap maju? Maju. Dipedomani apa dilepah? Apa dilepaskan sama Nabi kalimat la ilaha illallah? Pedomani. Maka orang mengamalkan tauhid semurni-murninya seperti kita itu tidak mungkin bisa terlaksana kecuali dengan 3 hal. Yang pertama ilmu, kita pelajari ini. Yang kedua yakin. Yang ketiga apa? Yang ketiga al-inqiyadu billah, yaitu sepanjang hidup kita itu berpedoman kepada Allah saja, selalu ingat sama Allah. Nah, di dalam kitab ini diberi contoh Nabi Ibrahim, Abul Anbiya, bapaknya para
Nabi. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Apa? Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan kepada Allah dan hanif, dan sekali-sekali bukanlah dia termasuk orang-orang yang bersekutukan. Ada cirinya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dipakai contoh, inilah sosok orang yang mengamalkan tauhid semurni-murninya. Sebelum saya lanjut, saya tanya dulu, apa Pak ujiannya Allah yang diberikan ke Nabi Ibrahim? Satu? Banyak Pak. Satu apa? Dibakar. Sebelum dibakar, Ayahnya. sudah lama berumah tangga juga belum mendapatkan putra. 10 tahun berumah tangga juga belum mendapatkan putra. Terus begitu sudah punya putra, disuruh apa? Itu temenan apa? Temenan. Serius itu, nggak boleh ditiru. Coba saya tanya, apakah Nabi Ibrahim mengerti nanti akan diganti dengan kambing? Enggak, kok dilaksanakan? Yakin. Sebelum dua ini Pak ya, itu pada masa-masa masih muda menghancurkan berhala enggak? Nuduhi berhala kan? Iya, dilawan sama orang-orang kafir saat itu ya. Ditanya siapa yang nuduhi sekian banyaknya ini? Berani Nabi Ibrahim ya. Mudah-mudahan anak cucu kita keberaniannya, tapi berani tidak boleh ngawur loh Pak ya, yang terukur, terarah dengan baik menurut aturan. Seperti siapa? Nabi Ibrahim. Banyak Pak ceritanya tentang Nabi Ibrahim. Nah ini diberi contoh sosok orang yang mengamalkan tauhid sempurna-murninya seperti Nabi Ibrahim. Ummatan, pemimpin yang baik. Pak, mohon maaf ini bukan politik. Kalau pemimpin yang baik itu kemungkinan bisa tersangkut ini, tersangkut ini, tersangkut ini Pak. Kalau pemimpin yang ikhlas, yang jujur, tauhidnya kuat, itu kemungkinan bisa tersangkut ini, yang jelek-jelek itu loh. Enggak. Cuma saya mau tanya lagi, nggak enak. Tanya aja ya. Apa ada pemimpin yang tersangkut peristiwa ini yang jelek-jelek? Nggak usah dicari Pak. Orang sekian juta, sekian banyaknya milih orang satu, dipilih dengan baik dan benar. Loh kok salah cara milihnya? Ternyata kesangkut, ya kan? Ya, wis. Nggak usah ngerasani orang. Ini kan nggak ngerasani Pak ya. Saya bandingkan dengan sosok Nabi. Ummatan itu maksudnya imaman, pemimpin. Qanitan lillahi, dawamu ta'ah, sepanjang-panjang hidupnya itu taat sama Allah. Nah itu buktinya orang nggak taat sama Allah itu. Naudzubillah min dzalik, ada kesempatan ngambil duitnya umat diambil, ngambil duitnya negara diambil, APBD, APBN, nah itu, ini tidak benar Pak, ini agama itu melarang begitu. Hanifan ma'ilan anisyirki, selalu berpaling dari perbuatan syirik. Jenengan kan sudah banyak cerita tentang Nabi Ibrahim. Bapaknya itu termasuk orang yang menyembah berhala apa enggak Pak? Berani enggak menegur? Nabi Ibrahim itu loh, berani enggak? Berani. Ya enggak boleh gini kan begitu ya. Walam yakum minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim itu tidak termasuk orang yang syirik sama Allah. Wes, sekarang saya lanjut aja. Saya terangkan kepada panjenengan ada hadis sahih yaitu hadis dari Ibnu Abi Hurairah ya, hadisnya sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Al-Bukhari menulis dalam hadis nomor 6541, Imam Muslim menulis dalam hadis nomor 216. Hadisnya begini. Nah, ini yang jenengan
yang masuk surga tadi Pak ya. Apa tadi Pak? Masuk surga tanpa dihisab dan tanpa dihisab itu diapakan sih Pak? Dihitung tanpa ada perhitungan Pak. Saking baiknya orang itu gitu loh. Nah, mudah-mudahan termasuk kita itu ya Pak ya. Amin. Bukan hisab-ngisab ini tuh enggak Pak. Nggih. Oh Ibnu Abbas, ani Ibnu Abbas, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dawuh begini. Uridat alayyal umamu faraitun nabiyya wa ma'ahu rahtu wan nabiyya wa ma'ahu rajulu war rajulani wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahadun. Nah, bahasa Indonesia begini. Saya itu ya, kata Nabi, ditunjukkan umat-umat zaman biyen, zaman dulu. Saya tahu ada Nabi, di belakangnya itu yang mengikuti beberapa orang. Saya tahu ada Nabi yang mengikuti di belakangnya 2 orang. Saya tahu ada Nabi, di belakangnya tidak ada pengikutnya sama sekali. Sudah berapa Nabi tadi yang saya sebutkan? 3. Tapi kan tidak disebut nama toh? Halo? Nabi yang pengikutnya beberapa orang, Nabi yang pengikutnya 1 dan 2 orang, Nabi yang tidak ada pengikutnya. Dalam keterangan kitab ini maksudnya jumlahnya Nabi itu ribuan, tidak ada yang tahu. Loh, Ustaz, ada Nabi yang tidak ada pengikutnya? Ada. Ini dalilnya sendirian. Lah umatnya yang paling banyak, paling besar yaitu umatnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu. Selanjutnya fadhanantu apa wan nabiyya wa laysa ma wahadun idrufi ali sabatun azimun. Tiba-tiba saya ditunjukkan rombongan yang besar, jumlah yang besar. Fadhanantu annahum ummati. Saya pikir itu umatku karena jumlahnya apa? Besar. Faqilali, lalu diucapkan kepada aku, hadza Musa wa qaumuhu. Ini adalah Nabi siapa Pak? Musa dan kaumnya. Berarti umatnya Nabi Musa banyak apa sedikit? Banyak. Fanadhartu fa idza huwa sawadun azimun. Terus saya melihat lagi. Nah ini melihat lagi ini nggak jelas Pak, nggak ada keterangannya. Apakah Nabi itu pada waktu Isra Mi'raj? 1. Apakah Nabi itu pada waktu mimpi? 2. 3. Apakah Nabi itu tidak tidur? Ya, begini dalam keadaan jaga, lalu tahu? Nggak ngerti. Yang penting Nabi cerita begitu. Ya. Fanadhartu fa idza huwa sawadun azimun. Tiba-tiba saya melihat jumlah yang besar. Waqila ali, lalu dikatakan kepadaku, hadhihi ummatuka. Ini Muhammad umatmu sekian banyaknya. Wa ma'ahum sab'una alaf yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adzabin. Dan di antara umatmu ada 70.000 orang masuk surga tanpa dihisab dan tanpa disiksa. Berapa tadi Pak? 70. Nah, tak tanya. 70.000 itu angka nomor 1 sampai nomor 70.000 tak? Atau yang kedua, 70.000 itu maknanya jumlah yang banyak sekali. Itu omongan cara Jawa kan ada Pak ya? Swidak jaran, apa maksudnya? Tidak terbatas. Saking apanya Bu? Saking banyak. Apa bisa diterjemahkan bahasa Indonesia? 60 kuda. Arek iku nuwakal Pak, wis bolak-balik dituturi ana ping swidak jaran. Terus jenengan terjemahan bahasa Indonesia, itu anak itu nakal Pak, sudah diberitahu 60 kuda. Nggak nyambung. Ya. Terus para sahabat diberitahu Nabi begitu tuh mikir, siapa ya 70.000 itu deh. Ada yang ngomong fala alahumul ladzina wulidu fil Islam wa lam yusyriku bi syai'an. Barangkali orang yang berislam terus sampai mati nggak syirik. Nah, fala alahumul ladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barangkali sahabatnya Nabi.
Begitu mereka ngomong barangkali begitu, Nabi kemudian memberi keterangan. Enggak langsung diterangkan, Pak. 70.000 itu enggak langsung diterangkan. Tapi ditinggal dulu sama Nabi. Begitu ditinggal, sahabat mikir tadi barangkali ini. Baru Nabi menerangkan. Humul ladzina la yastarkun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Syaratnya 4. Jadi menurut hadis ini jenengan berpedoman syaratnya 4 itu kalau ingin masuk surga tanpa dihisab dan tanpa disiksa. 60.000 itu kalau diukur dihitung mulai dari sahabatnya Rasulullah yang pertama, kedua, para tabi'in, tabi'in, para ulama zaman dulu sampai 2024 sampai jamaah Masjid An-Nur Gunung Sari. Kira-kira jenengan keduman enggak? Ustadznya aja mungkin enggak keduman, Pak. Iya, Pak, tapi enggak boleh pesimis. Gak keduman Pak Ustaz, nanti dulu Pak. Nabi menyebut syarat 4 itu loh pedomannya tadi. Berarti bukan nomor 1 sampai nomor 70.000, tapi menunjukkan jumlah yang cukup apa? Banyak umatnya Nabi masuk surga. Istimewa itu Pak. Maratibul a'la, ini tingkatan orang paling tinggi. Masya Allah, saya setiap baca hadis ini dawuhnya Rasulullah, hadis Sahih riwayat Bukhari Muslim ini, saya berdoa Allahumma ja'alna minhum ya Allah, mudah-mudahan kita dan keluarga kita termasuk yang 70.000 itu tadi Pak ya. Nah, kan begitu nikmat sekali Pak. Begitu mati masuk apa? Surga tanpa dihisab, tanpa disiksa. Tapi kan gak kesusu Pak ya. Iya. Nabi menyebut 4, la yastarkhun, tidak minta untuk diruqyah. Nanti kita terangkan bab 8 itu ada ruqyah. Ruqyah itu doa Pak, bacaan. Jadi orang sakit didoakan boleh. Lah ini kok enggak boleh. Ruqyah yang syirkiyah, ada syiriknya, zaman jahiliyah itu ada. Zaman jahiliyah itu ada orang Yahudi ya, seringkali membuat gelang, membuat kalung yang sudah dicoba cabut dijual gitu loh. Ini yang tidak boleh sama Nabi. Tapi yang boleh sama Nabi yaitu yang ruqyah syar'iyyah, yang berdasarkan Quran dan hadis. Karena ada orang sakit diparani sama Nabi, ditanya, ala arkika biruqyatin ja'ani biha Jibril. Pak, sampai mau tak ruqyah? Nah, berarti boleh. Yang tidak boleh ruqyah ya, coba jabu atau apa mantra-mantra yang tidak dari apa? Hukum syariat. Tidak dari syariat berarti tidak dari Quran, tidak dari apa? Hadis. Nanti bab 8 saya terangkan. Bab 8 itu setelah Idul Adha mungkin Pak ya, masih lama. Ini kan bab 3 masih ya. Itu Pak, ada, saya punya pengalaman itu. Orang yang kata Pak dokter itu kena penyakit kanker ganas, bendino tak ruqyah Pak. Qadarallah, Allah mengizinkan sehat. Jangan pesimis, orang Islam itu gitu. Enak ya. Satu, tidak minta untuk diruqyah, tapi yang syirkiyah. Yang kedua, wala yaktawun, tidak minta lukanya ditempel dengan besi yang dipanaskan. Zaman jahiliyah ada. Di Indonesia rasanya nggak ada padan katanya. Luka ditempel dengan besi yang dipanaskan. Itu zaman Nabi nggak boleh, jahiliyah ada. Kai namanya. Nah, di sini sudah nggak ada sekarang, mudah-mudahan. Itu syarat yang kedua, tidak melakukan itu. Insya Allah zahirnya orang sekarang tidak, ya, jangan dan saya. Yang ketiga, yang ketiga ini agak panjang Pak. Wala yatatayyarun, tidak bertatoyur. Tatoyur itu cara Jawane gugon tuhon. Misalkan, tak kasih contohnya saja, nanti bab 28 itu ada keterangannya. Mas, katanya mau beli rumah sampean. Iya Pak, sudah tak lihat rumahnya itu.
cocok juga harganya, jalannya juga enak, aksesnya, ventilasinya bagus, konstruksinya juga seneng saya. Lah terus sudah tak urung napa nggak jadi? Kenapa? Rumahnya itu loh menghadap ke utara ya. Lah apa? Saya ini lahirnya kan Jumat Pahing, istri saya itu rebupon. Nggak boleh beli rumah menghadap ke utara, nanti rezekinya nggak lancar. Nuhun sewu, pikiran-pikiran begitu masih ada? Itu termasuk nggak boleh sama Nabi, Pak. Rezeki itu nggak ada hubungannya dengan itu. Nanti tak terangkan bab 28. Ya, banyak Pak, macam-macam. Itu namanya tatoyur, ada dalilnya di Quran. Ya, iya Pak. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa masih banyak di antara kita, kalau tetangga, teman atau apa meninggal dunia, dia ini musyrik, tidak berada tauhid. Nggih. Masih banyak di antara kita menyampaikan ucapan bersumpah begini, mudah-mudahan dosanya diampuni, diterima di sisinya. Iya. Mohon pencerahan Ustaz. Nggih. Belakangan ini malah di kompleks saya ini ada. Hampir separuh di Ya, nggih. yang begitu. Mohon pencerahan. Ya, makanya saya menyarankan di mana saja umat Islam itu harus nyentel di masjid, Pak. Saya mulai dari situ. Sampai jamaahnya di mana? Di sana. Ikut ngajinya di mana? Di sana. Ustadznya boleh siapa saja, silakan. Jangan memandang golongan ini, golongan itu. Semuanya Islam. Dan tidak boleh mengolok-olok Pak Kiainya, Pak Ustadznya, itu tidak boleh. Nerangkan ini berbeda nggak apa-apa. Saya prinsipnya begitu, Pak, ya. Wes. Nah, kalau sudah begitu, kemudian ada mungkin masyarakat yang kalau ini pendapatnya ulama, selama dia masih Islam syahadat, tapi dia tidak, naudzubillah min dzalik, tidak sholat, tidak puasa, fasik, dia dosa besar, Pak. Tapi dia masih punya hak untuk didoakan. Kalau dia masih apa? Muslim. Tapi kalau sudah bukan Muslim, saudara kita yang tidak beragama Islam, itu tidak boleh didoakan. Nanti bab 18 itu ketemu. Nabi dilarang, Pak, tidak boleh. Toleransi itu kaitannya dengan hukum dunia, tapi kalau akidah tidak ada toleransi. Islam itu tidak toleransi, betul. Kalau tidak kaitannya dengan akidah dan apa ibadah. Jenengan sudah punya dalil. Kalau dalam bidang akidah dan ibadah, lakum dinukum, nah ya sudah Mas, agamamu sendiri. Tapi bertegur sapa, ini boleh. Akidahnya tidak. Nanti detailnya ada di bab 18 ketika Abu Thalib meninggal. Begitu Abu Thalib meninggal, mau didoakan sama Nabi, tidak boleh sama Allah. Nah itu jelas, Pak. Dan tidak ada perbedaan para ulama. Sampai sekarang nggak ada perbedaan. La khilaf, tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan. Ya, karena Nabi mau mendoakan, la astaghfirullah laka ma lam unha anka ya ami. Paman, sungguh engkau ini akan saya mohonkan ampun sama Allah. Itu pamannya sudah meninggal. Oleh Allah nggak boleh. Tidak boleh Nabi dan orang beriman memohonkan ampun kepada orang musyrik walaupun itu keluarganya sendiri. Tapi kalau selama dia masih syahadat, beragama Islam, tapi tidak sholat, naudzubillah min dzalik, tidak puasa, dia fasik, dia dosa besar. Tapi haknya sebagai Muslim untuk didoakan masih apa? Ada. Kira-kira begitu, Pak. Ya, wallahu a'lam. Sudah hisab, Pak, ya? Kurang? 2 menit ya? Masih lama. Tenang aja, Pak, saya sudah di sini. Dah itu guyon, Pak. Tadi saya terangkan pertama tidak minta untuk diruqyah yang syirkiyah, betul Pak ya? Yang kedua tidak minta lukanya ditempel dengan apa? Besi yang dipanaskan. Yang ketiga tidak tatoyur. Tatoyur contohnya banyak. Ya. Nah, nun sewu Bu ya, misalkan gini. Iki lahirmu iku Jumat Pahing, iki ulane ulan Suro, gak oleh kowe itu apa melahirkan di bulan Suro. Nah,
disesar. Ada itu keterangan di koran-koran itu. Kalau melahirkan 2 hari lagi itu bulannya sudah suro. Ngerti maksud saya? Suro itu tidak boleh. Nah, melahirkan sekarang aja. Lu ya apa caranya? Disesar. Karena menurut perhitungan Pak Dokter 2 hari lagi baru bayinya apa? Lahir. Nah, menurut ilmunya kedokteran boleh disesar sekarang. Ada di koran tulisan zaman dulu itu, ya, begitu. Dipaksa mertua operasi sesar. Karena kalau melahirkan 2 hari lagi, ini sudah surah. Nah, itu tatoyur. Nanti bab 28 itu tidak boleh ada tatoyur. Yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang itu tawakal sama Allah. Nanti tawakal ada keterangannya sendiri, Pak. Tawakal itu indah sebenarnya, bagus ya. Ya. Tapi tidak seperti omongannya wong Jawa pasrah wong enggak. Tawakal itu tidak begitu. Ya. Tawakal itu ada al-i'timadu 'ala Allah i'timadan shadiqan haqiqiyan wa fi'lul asbab al-ma'dzuni fiha. Pertama menyerahkan sama Allah, yang kedua melakukan sebab yang diizinkan. Kalau orang itu sakit maka konsul sama dokter, periksa lab, kemudian dikasih obat. Ini namanya fi'lul asbab al-ma'dzuni fiha, melakukan sebab-sebab yang diizinkan. Perkara orang ini bisa sembuh atau tidak bukan urusannya Pak Dokter, bukan urusannya yang sakit, tapi urusannya siapa? Maka di situ ada tawakal. Tawakal Pak, iya. Gimana nanti kalau Allah menetapkan sampean itu sehat? Ya, enggak apa-apa. Terus gimana kalau sampean nanti ditetapkan oleh Allah meninggal? Jawabannya? Kok takut gitu? Ya enggak apa-apa. Nah, kan gitu tuh. Enak orang tawakal tuh. Nah, ketika Rasulullah menerangkan 4 syarat tadi, nanti saya terangkan di bab yang berbeda masing-masing, Pak ya. Dan mudah-mudahan jenengan termasuk yang disebut Rasulullah ini 70 berapa tadi Pak? 70.000 dan keluarganya masuk surga tanpa dihisab, tanpa disiksa. Ada orang yang angkat tangan berdiri, ya Rasulullah, ud'ullaha yaj'alani minhum. Nabi, saya doakan mudah-mudahan saya termasuk yang 70.000 tadi. Nah, apa dawuhnya Nabi? Sabaqaka biha Ukasha. Nah, yang orang yang pertama itu namanya Ukasha. Ya Rasulullah, ud'ullaha yaj'alani minhum. Saya doakan mudah-mudahan saya termasuk 70.000. Apa jawabannya Nabi? Anta minhum. Iya, kamu termasuk yang 70 tadi. Seneng Pak ini Pak. Sudah kalong 1 kan. Ada orang lain lagi, ya Rasulullah, ud'ullaha yaj'alani minhum. Nabi, mohonkan kepada Allah agar aku termasuk yang 70.000 tadi. 2 orang. Jawabannya Rasulullah terhadap orang yang kedua, sabaqaka biha Ukasha. Oh, sampean sudah kedahuluan Ukasha. Mengapa Pak begitu? Kok terhadap orang yang kedua tadi Nabi ngomongnya begitu? 1, orang ini munafik. Kalau orang munafik tidak berhak masuk surga tanpa dihisab. Jangan takut jadi orang munafik. Oh, takut Paul, harus Pak. Iya. Nah, begitu ya. Yang kedua, Nabi itu akhlaknya sangat bagus. Ada orang bilang gitu, Nabi saya didoakan mudah-mudahan saya termasuk yang 70.000. Ah, kamu sudah didahului Ukasha tadi, temanmu tadi. Ini Nabi Pak, caranya supaya nggak berkembang lain-lain angkat tangan minta kepada Nabi, padahal orang ini munafik, caranya ngomong begitu. Kalau kita gitu nggak tahan Pak, orang ini orang nggak baik. Nah, saya doakan mudah-mudahan saya termasuk yang 70.000. Kira-kira kalau orang sekarang jawabnya gimana? Wong kelakuanmu koyo ngono kok njaluk. Ini Nabi, Masya Allah, luar biasa. Bukan hanya tindakan, ucapan juga jadi contoh, perilaku juga jadi contoh. Hanya 1 kata, 1 kalimat saja jadi apa? Jadi contoh. Ya. Mudah-mudahan kita semuanya
senantiasa memperoleh rahmat barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan termasuk yang 70.000 yang masuk surga tanpa dihisab dan tanpa disiksa. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.